saya Tony Sugianto dari kelompok 4. Saya Hukmaina dari kelompok 4. Dan saya Musyawirillah dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda dan besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam terang gulita. Jadi teman-teman sekalian, berkumpulnya kita pada sore hari ini, dan ini kita sebagai mahasiswa kita mau membicarakan isu mengenai adanya regulasi terhadap pemberian hukuman mati untuk tindak pidana korupsi atau dengan kata lain koruptor. Nah, kalau kami di sini 3 orang itu sepakat sebenarnya terhadap regulasi yang akan diterapkan di Indonesia, yaitu pemberian hukuman mati. Karena kita perlu ketahui bersama bahwa pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan di kitab hukum undang-undang pidana ada 3 kejahatan yang masuk di extraordinary crime. Salah satunya itu tindak pidana korupsi. Dan kalau kita melihat ketetapan Majelis Kehormatan Musyawarah Rakyat nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang pemberantasan korupsi dan nepotisme, sebenarnya itu sudah sejalan. Dan tentunya ini pemberian hukuman mati kepada korupsi ini untuk mencegah munculnya pelaku-pelaku korupsi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyak negara-negara yang sudah menerapkan hukuman mati terhadap pejabat-pejabat negaranya yang melakukan tindak pidana korupsi, misalnya kita Arab Saudi, China, dan lain sebagainya. Dan menurut kami itu berlaku tindak pidana korupsi itu sangat merugikan negara, sangat merugikan rakyat. Apalagi kita katakan bersama beberapa tahun yang lalu Ketua DPR RI Setia Novanto melakukan tindak pidana korupsi yang dihukum 20 tahun penjara. Namun kita lihat kenyataannya ketika tim Mata Najwa mendatangi lapas yang ditempati oleh Setia Novanto itu fasilitasnya mewah. Yang menjadi tanda pertanyaan adalah apakah ini yang bersangkutan dia tidak terhadap hukuman yang diberikan. Bayangkan ada sekitar 20 miliar yang dikorupsinya. Setelah itu masih banyak lagi bermunculan pejabat-pejabat negara Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu tandanya belum ada negara. Dan salah satu yang membuat efek jerah itu adalah memberikan hukuman mati. Jadi menurutku kenapa pro dari tim kami, kontra dari tim kami mengatakan bahwa korupsi itu tidak harus hukuman mati, tapi penyelesaian yang harus diselesaikan di ranah pemerintahan. Jadi kalau misalkan ada yang korupsi, alangkah lebih baiknya dia dituntut dengan tidak lagi menjabat apapun di negara, dan kemudian dia menghilangkan haknya yang sudah dicuri dari negara untuk dikembalikan seluruhnya dan sepenuhnya. Itu menurut kami deh. Mungkin
tindak pidana yang dilakukan mungkin lebih baiknya hukum seumur hidup di dalam lapas penjara. Mungkin seperti itu dari kami. Karena kalau kita langsung menghukum mati koruptor ini, otomatis kita menghilangkan nyawa hak asasi manusia seseorang walaupun dia bersalah. Jadi itu menurut kami. Sebenarnya menghilangkan nyawa seseorang yang dalam hak asasi manusia itu pada bab 10A tentang hak asasi manusia UUD 1945 itu pada pasal 28. Jadi memang ada pembatasan. Tadi sudah saya katakan bahwa hukuman mati itu bisa diberikan ketika yang bersangkutan merugikan negara. Dan sudah ada, kita butuh undang-undang pidana yang mengatur hal tersebut, yaitu 3 kejahatan luar biasa atau yang dikenal dengan extraordinary crime, yaitu salah satunya koruptor. Yang menjadi ironisnya sekarang bahwa hukum di negara kita itu tumpul di atas saling dipahami. Apakah ada jaminan cuma menyelesaikan orang itu pemerintah? Kita ketahui bersama bahwa banyak mantan narapidana yang telah selesai masa hukumannya, baik sudah diberikan rehabilitasi, gerasi, tapi masih diberikan hak untuk mencalonkan diri, apakah di legislatif atau di Dewan Perwakilan Daerah atau lain sebagainya. Masih ada ruang yang diberikan. Makanya kami tadi ini memberikan contoh. Salah satunya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Dia melakukan tindak pidana korupsi terhadap KTP elektronik. Baru kemarin saja mengenai BLT, bantuan langsung tunai. Apa yang belum mau diselesaikan di pemerintahan itu? Nah, biasanya yang mempermainkan itu semua elit pemerintahan. Nah ini kita sebagai mahasiswa, sebagai ajang social control, penyambung lidah masyarakat. Inilah suara kami sebagai anak, suara hati rakyat. Bagaimana tindak pidana koruptor itu harus dihukum mati? Buktinya di negara Cina, Arab Saudi, di Jepang memberikan hukuman mati. Itu kasus tindakan korupsi terhadap